Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 5 yang akan menjelaskan materi dari pertemuan keempat, yaitu adalah rataan. Sebelum itu, kami akan memperkenalkan anggota kelompok kami. Saya Muhammad Rizky. Saya Nabila Gusti Amanda. Saya Muhammad Galih Pradana Putra. Saya Alexander Septamiko. Perkenalkan, nama saya Najwa Fajriyah selaku moderator yang akan memandu presentasi pada kali ini. Baik, kami dari kelompok 5 akan mempresentasikan hasil diskusi kami dengan materi rataan pada peubah acak. Selamat mendengarkan. Oke teman-teman, di sini saya akan menjelaskan mengenai materi diskrit satu variabel. Sebelum itu, kita harus mengetahui dulu bentuk umumnya. Nah, andaikan X suatu pengubah acak dengan sebaran peluang distribusi Fx. Rata-rata atau nilai harapan dari X adalah, nah untuk variabel diskrit bentuk umumnya mu sama dengan EX sama dengan sigma X X Fx. Nah, untuk continue nanti bakal dijelasin sama teman-teman saya. Oke teman-teman, di sini terdapat contoh soal mengenai materi variabel diskrit satu variabel. Di sini soalnya dalam bentuk bahasa Inggris, tapi kurang lebih terjemahannya. Dalam suatu tempat terdapat 7 komponen yang akan dicek kualitasnya oleh inspektur kualitas. Nah, dalam tempat itu terdapat 4 komponen yang keadaannya itu baik ataupun bagus dan 3 komponen yang keadaannya itu cacat. Nah, inspektur tersebut akan mengambil 3 sampel secara acak. Nah, kita disuruh tentukan nilai harapan komponen bagus yang akan diambil dalam sampel tersebut. Nah, kurang lebih pekerjaannya seperti ini. Oke teman-teman, di sini saya akan membantu teman-teman untuk mengerjakan soal tadi. Yang pertama kita harus ingat itu pertama bentuk umum dari diskrit satu variabel. Bentuk umumnya seperti ini. X sama dengan sigma X X dikali Fx. Nah, setelah kita tahu bentuk umumnya, kita masukin bentuk soal tadi ke dalam ini bentuk matematikanya. Nih, Fx sama dengan, nah ini tuh sebenarnya bentuk kombinasi. Cuma saya nggak tulis C-nya, jadi teman-teman harapan ya. Jadi kombinasi 4x, lalu juga ada kombinasi 3 kurang x per kombinasi C 3. Dimana x-nya itu ada 0, 1, 2, dan 3. Nah, dari x-nya ini kita tinggal masukin aja, masukin ke dalam bentuk ininya. Tinggal misalnya kita mau pakai x-nya itu 0 kita ganti, berarti kombinasi 4, 0. Lalu di sini juga kombinasi 3 kurang 0. Di bawahnya masih sama. Nah, sama juga dengan untuk yang x1, 2, ataupun yang 3. Nah, setelah kita kerjakan, kita kan bakal dapat hasilnya itu seperti ini. Untuk F0, hasilnya itu di 1/35. Dan di F1 kita bakal dapat hasil di 12/35. Di F2, kita bakal dapat hasil 18/35. Sedangkan di F3 kita bakal dapat hasil di 4/35. Nah, setelah kita dapat nih, kita udah ada X, udah ada juga Fx-nya nih. Nah, kita tinggal masukin ke dalam bentuk umum tadi. Di sini kan sigma, berarti kan penjumlahan semuanya dari X dikali Fx. Untuk X yang 0, kita masukin Fx-nya jadi 1/35 ditambah 1 baru dikali sama Fx-nya 12/35 sampai ke X-nya 3 dikali dengan Fx-nya 4/35. Nah, setelah kita hitung, kita bakal dapat hasil di 60/35. Kalau teman-teman mau langsung dibagikan juga boleh, tapi di sini saya sederhanakan lagi menjadi 12/7. Nah, kira-kira itu hasilnya itu di 1,7. Sekian pengerjaan saya. Kita lanjut ke soal berikutnya. Dadah. Teman-teman, di sini saya akan menjelaskan bahwa andaikan X suatu peubah acak dengan sebaran peluang distribusi Fx, rata-rata atau nilai harapan dari X adalah, nah jadi untuk bentuk umum dari variabel continuous itu kita sebut dengan mu sama dengan EX sama dengan integral min tak hingga sampai tak hingga X Fx dx, teman-teman. Baik teman-teman, di sini saya sudah memiliki contoh soal tentang variabel random continue. Nah, di sini saya memiliki soalnya itu dalam bentuk bahasa Inggris, tetapi saya akan menerjemahkannya langsung dalam bahasa Indonesia. Nah, di mana variabel acak X ini menyatakan masa pakai alat elektronik dalam jam, di mana Fx sama dengan 20.000 per X pangkat 3 untuk X lebih besar dari 100 dan 0 untuk lainnya. Nah, yang ditanya di sini adalah nilai harapan dari variabel continuous ini, teman-teman.
Nah, jadi untuk jawabannya saya akan menerangkan di depan. Baik teman-teman, di sini saya akan menjelaskan gimana sih cara mengerjakan soal pada variabel random continuous. Nah, tadi kan di video sebelumnya saya sudah menjelaskan rumus tentang variabel random continuous-nya itu secara bentuk umum itu adalah EX sama dengan integral min tak hingga sampai tak hingga X fx dx. Nah, pada contoh soal tadi diketahui bahwa fx sama dengan 20.000 per x pangkat 3 untuk x lebih besar dari 100 dan 0 untuk lainnya. Nah, karena di sini sudah tahu bentuk umumnya, jadi kita langsung masukin aja ke soal teman-teman. Yang dimana x sama dengan integral 100 sampai tak hingga x 20.000 per x pangkat 3 dx. Nah, di sini kita menggunakan 100 karena 100 ini adalah batas bawahnya. Lalu untuk fx-nya itu kita menggunakan 20.000 per x pangkat 3. Ini teman-teman. Jangan lupa kita masukin dx. Nah, selanjutnya ada integral 100 sampai tak hingga 20.000 per x kuadrat dx. Kenapa sih dapat x kuadrat? Nah, jadi ini dari bentuk umum sama x pangkat 3 itu kita kalikan aja, maka mendapatkan hasil x kuadrat. Jadi sama dengan 20.000 integral 100 sampai tak hingga x min 2 dx. Min 2, x min 2 ini dapat dari 1 per x 2, 1 per x kuadrat sama dengan x min 2 kuadrat. Jadi sama dengan 20.000 interval 100 sampai tak hingga x min 1 per min 1 sama dengan 20.000 interval 100 sampai tak hingga min x pangkat min 1 dikurang 1 per x sama dengan min 1 per tak hingga, yaitu sama dengan 0 teman-teman. Selanjutnya ada 20.000 interval dari 1 dikurang 0 per 1 per 100 sama dengan 20.000 dikali ini hasilnya itu ada 1 per 100. Jadi kita langsung sederhanain aja. Ini coret-coret mendapatkan hasil 200. Jadi nilai harapan dari masa elektronik tadi ditanya pada jam berarti adalah 200 jam. Itu pembahasan dari saya. Semoga teman-teman dapat memahami dan dapat mengerjakan soal-soal seperti ini. Oke teman-teman, kita akan lanjut ke dalam materi rata-rata dengan joint probability teman-teman. Andaikan x dan y suatu perubahan acak dengan sebaran peluang distribusi gabungan f, x, y, rata-rata atau nilai harapan dari gx, y adalah di sini teman-teman mu gx, y sama dengan e dalam kurung gx, y sama dengan sigma x, sigma y, gx, y, fx, y. Oke teman-teman, kita akan lanjut kepada contoh soal. Nah, di sini ada tabel joint probability distribution. Nah, kita akan mencari rata-rata dari joint probability distribution menggunakan tabel tersebut. Oke teman-teman, saya akan menjelaskan contoh soal dari rataan dengan joint probability bagian discrete. Nah, di sini ada tabelnya. Yang kita disuruh cari adalah nilai harapan jika gx, y sama dengan xy. Nah, di sini ada bentuk umumnya. Nah, di bentuk umumnya karena gx, y sama dengan xy, jadi kita bisa ganti ini menjadi x, y. Jadi kita bisa ganti ini dengan xy. Nah, kita langsung aja buat xy sama dengan sigma x sama dengan 0 batas bawahnya sampai di sini sampai 2 dan sigma y sama dengan 0 sampai 2. Lalu kita masukin gx, y nya yaitu xy dan dalam kurung xy dan f x, y. Nah, sama dengan kita masukin satu-satu, berarti misalnya jika x 0 dan y 0 berarti 0 kali 0 kali f 0,0.
kita tinggal masukin nih nilai fx-nya. Misalnya x 0, y 0, 0,0. Di sini kan ada nih 3/8. Jadi kan masukin 0 kali 0 kali 3/8. Kita lanjutkan terus sampai dapat kombinasinya. Oke teman-teman, jadi kita sudah memasukkan semua nilai fx, y-nya. Dan kita tinggal lihat nih, kan 0 kali 0 tuh 0. Jadi ini kita habis. Ini juga ada nolnya, jadi habis. Ini habis, habis, habis. Ini habis, dan ini habis, dan ini habis. Dan bersisa 1 kali 1 kali 3,14. Jadi hasilnya E dalam kurung XY sama dengan 3/14. Begitu teman-teman, terima kasih. Selanjutnya kita akan mempelajari rataan dari variabel acak continuous yang memakai joint probability. Oke, jadi dari definisinya, andaikan X dan Y suatu kubah acak dengan sebaran peluang distribusi gabungan atau joint probability Fx, Y, maka rata-rata atau nilai harapan dari Gx, Y adalah bisa ditulis dalam bentuk mu Gx besar, Y besar. Nah, itu juga ada simbol lainnya juga, E besar. Kemudian baru dituliskan fungsi G X besar, Y besar sama dengan, nah ini yang paling penting teman-teman. Jadi kalau misalnya di yang satu variabel kita kan hanya menggunakan satu integral. Nah tapi kalau misalnya variabelnya ada dua, otomatis integralnya kita gunakan dua kali. Nah integralnya itu dari min tak hingga ke tak hingga, baik untuk yang X nya maupun yang Y nya. Nah maksudnya di sini teman-teman, kalau misalnya teman-teman bingung dengan bentuk ini, jadi dia ada yang dalaman, ada yang luarannya. Yang dalamannya yang mana? Yaitu yang X-nya. Jadi nanti dari fungsi ini itu kita integralkan dari X-nya. Nah itu bentuk dx-nya itu di dalam. Kemudian setelah diintegralkan dari dx-nya, baru kita integralkan untuk dy-nya. Oke, baik teman-teman. Jadi di sini saya akan menjelaskan salah satu contoh soal mengenai mean atau rataan yang menggunakan dua variabel. Nah, di sini kita diberikan suatu fungsi fx, y yang dimana 4xy jika atau untuk x-nya itu 0 sampai 1 dan y-nya itu 0 sampai 1, dan fungsinya itu sama dengan 0 jika untuk x dan y-nya itu selain daripada interval ini. Nah, yang ditanya itu adalah cari expected value-nya, yang dimana di sini disimbolkan dengan z, kemudian diberikan udah rumusnya ini akar kuadrat dari x kuadrat ditambah y kuadrat. Jadi di sini kita langsung bisa menyimpulkan kalau misalnya kan kita udah jumpa dengan fx, y-nya, jadi kita tinggal rumuskan yang ini menjadi g x, y sama dengan akar kuadrat dari akar kuadrat dari x kuadrat ditambah dengan y kuadrat. Nah, oke. Kemudian bentuk umumnya kalau misalnya kita balik ke definisi tadi,
dari X maupun Y nya, jadi langsung kita masukkan aja. Yang di sini 0, yang di sini 1. Nah, itu kemudian kan rumusnya tadi Gx, Y dikali dengan Fx, Y dx dy. Nah, ini bentuk umumnya. Atau mungkin kita bisa ganti ini dengan tak hingga dulu supaya teman-teman lebih paham. Di sini min tak hingga. Oke. Nah. Oke. Kemudian kita langsung masukkan yang dimana batasnya tadi, karena kita udah ada batas dari soalnya itu 0 sampai 1, jadi langsung kita masukin aja. Nah, kalau misalnya teman-teman bingung nih, mana yang kan ada batas X, ada batas Y, yang mana batas X dan batas Y? Yang di luar itu batasnya punya Y, dan yang di dalam itu batasnya punya si X. Oke. Kemudian kita masukkan Gx, Y nya, yaitu akar kuadrat dari X kuadrat ditambah Y kuadrat, kemudian dikali dengan 4xy. Jangan lupa dx dan dy. Oke. Oke, teman-teman, supaya lebih mempermudah kita dalam mengerjakan soal ini, jadi 4y ini bisa kita keluarin supaya dia menjadi konstanta, karena kita kan mau mengerjakan dx dulu, jadi konstanta apapun itu kita keluarkan sehingga mudah nanti kita mengerjainnya. Nah, jadi di sini 1 0. Nah, 4y nya saja yang kita keluarkan ya, x nya tetap di dalam 4y. Kemudian lanjut dengan integral punya si x nya 0 ke 1. Kemudian di sini x kuadrat ditambah y kuadrat x dx dy. Nah, teman-teman, kita mau mengerjakan yang di dalamnya dulu. Jadi ini yang kita kerjain dulu. Nah, ini dulu kita kerjain. Oke. Oke, jadi langsung saja di sini integral 01 x kuadrat ditambah y kuadrat x dx. Nah, itu teman-teman perlu ingat dulu. Jadi kalau misalnya kita menemukan soal seperti ini akan lebih mudah kalau misalnya kita menggunakan permisalan. Jadi kita misal ya, u itu adalah x kuadrat ditambah y kuadrat. Nah, sehingga kalau misalnya kita cari turunan dari ini, yang dimana itu adalah du per dx, maka hasilnya adalah 2x. Nah, du itu sama dengan 2x dx. Nah, seperti yang sudah kita pelajari di kalkulus, kita ingin menyamai bentuk yang ini dengan yang ini. Jadi bagaimana? Ya tentu du-nya kita bagi 2. Jadi du per 2 sama dengan x dx. Nah, ini kan bentuknya udah sama nih, ya kan? Bentuknya sudah sama nih. Jadi kita lanjut. Nah, tapi teman-teman juga ingat kita harus mengubah batasnya. Batasnya itu harus kita ubah. Yang awalnya 0, ini saya bikin dalam bentuk gampang aja. Nah, karena kan y kuadratnya itu jadi 0, maka yang awalnya 0 di sini jadinya y kuadrat di sini. Y kuadrat, kemudian dia kan sampai 1, berarti y kuadratnya tadi 0 ditambah 1, y kuadrat ditambah 1.
sini Y kuadrat, di sini Y kuadrat tambah 1. Kemudian tadi U ini kan, akar U itu sama dengan U pangkat 1/2. Saya langsung singkat saja di sini supaya mempersingkat pengerjaan kita. Kemudian tadi DU/2. Nah, DU/2. Kemudian ini kita bisa rubah dia menjadi 1/2 ya. DU ini kan sama dengan 1/2 DU. Jadi 1/2 itu kan konstanta, jadi kita bisa keluarkan dia menjadi 1/2. Kemudian di sini Y kuadrat, di sini Y kuadrat ditambah 1. Kemudian di sini U 1/2 DU. Nah, kalau misalnya sudah seperti ini baru bisa kita turunkan. Bisa kita turunkan. Oke, kemudian kita calculate seperti biasa, yang dimana U 1/2 itu kan nanti ditambah 1. 1/2 ditambah 1 berarti kan 1/2 ditambah 2/2, jadi 3/2. Jadi U pangkat 3/2 per yang di bawahnya pun sama, 3/2. Nah, 3/2 yang di bawah ini bisa kita jadikan bentuknya seperti ini. Jadi 2U pangkat 3/2 per 3. Nah, oke teman-teman, jadi di sini kita lanjutkan dulu. Kerjaannya kita tinggal mengalihkan dengan masing-masing interval. Di sini 1/2 nya tetap. Oke. Kemudian 2/3. Ini kita kalikan untuk yang ini dulu ya. Yang Y kuadrat ditambah 1 dulu. Berarti Y kuadrat ditambah 1 per 3/2 dikurang dengan 2. Oke. 2/3 Y kuadrat ya di sini. Y kuadrat pangkat 3/2. Oke. Nah, kita bisa keluarkan 2/3 nya. Jadi di sini 1/2, kemudian 2/3 dikalikan dengan Y kuadrat ditambah 1 pangkat 3/2 dikurang. Nah, ingat konsep bilangan eksponen. Jadi kalau misalnya ada bilangan berpangkat dipangkatkan lagi, berarti pangkatnya dikali 2 dikali 3/2, maka hasilnya 3. Jadi di sini Y pangkat 3. Oke. Nah. Oke, kemudian di sini kita bisa kalikan dulu 1/2 nya itu. Oke, kemudian kita bisa kalikan 1/2 dengan 2/3 nya. Jadi 3/6. Langsung kita sederhanakan aja jadi 1/3. 1/3 dikali dengan Y kuadrat tambah 1 pangkat. Ini lebih gampang dilihat. Ini 3/2 kemudian dikurang Y pangkat 3. Oke. Nah, kemudian kita lanjut ke pengerjaan berikutnya. Kita sudah mengerjakan yang integral X-nya. Jadi kita mungkin balik lagi. Kita ingat tadi. Ingat ada tadi? Ingat coba. Nah, ini. Kita tadi menyimpan 4Y. Jadi tinggal kita masukkan lagi. Batasnya
Y. Kemudian barulah kita kalikan dengan ini 1/3 Y kuadrat ditambah 1 3/2 dan dikurang Y pangkat Y. Nah, oke, seperti biasa teman-teman, kalau misalnya kita jumpa dengan konstanta, kita keluarkan terlebih dahulu. Di sini konstantanya sudah jelas terlihat, yaitu 3. Jadi langsung kita keluarkan 1/3. Kemudian tulis ulang Y, kemudian Y kuadrat ditambah 1 3/2 kurang Y pangkat 3 Y. Oke. Kemudian kita kalikan aja 4Y nya, kayak nggak begini. 1 0 di sini 4Y Y pangkat 2 1 3/2 dikurang dengan 4Y Y pangkat 3. Kita pakai teorema teman-teman, teorema integral. Jadi kalau misalnya ada penjumlahan pengurangan, kita bisa pisahkan integralnya itu. Jadi hasilnya nanti seperti ini. Di sini 4Y Y kuadrat ditambah 1 kurang integral 0,1. Nah, ingat teman-teman, perkalian eksponen lagi. 4Y dikali Y pangkat 3 itu hasilnya adalah 4Y pangkat 4. Jadi Y. Oke. Kemudian kita pakai pemisahan lagi untuk yang ini. Yang bagian ini kita pakai pemisahan. Yang ini kita pakai pemisahan biar gampang. Oke, di sini misal. Oke, saya misalkan di situ Y kuadrat ditambah 1 itu sama dengan U. Maka kita dapati turunannya DUBY itu sama dengan 2Y, sehingga DU nya adalah 2Y DY. Kan teman-teman, kita kan ingin menyamai bentuk yang ini dengan yang di sini. Di sini DY dan di sini 4Y. Maka kurang berapa? Kurang 2 lagi. Berarti tinggal kita kalikan 2 di masing-masing ruasnya. Maka 2 DU sama dengan 4Y DY. Maka kalau seperti ini sudah sama bentuknya dengan yang fungsi sebenarnya. Oke. Kemudian kita jangan lupa juga mengubah batasnya. Yang awalnya itu batasnya 0 sampai 1, dia menjadi batasnya itu 1 sampai 2. Karena di sini satunya itu 2 menjadi 0, ya kan? Maka di sini otomatis 1 dan 1 ditambah 1 itu 2. Oke. Saya buatkan dalam. Oke.
kemudian integralnya tadi 1/2, kemudian U pangkat 3/2 ini kurang integral 0,14y pangkat 4 ini. Oke. Nah, ini kita kerjain integral seperti biasa. Jadi prosesnya sama ya teman-teman. Jadi nggak perlu banyak. Jelaskan lagi. Oke, kalau teman-teman misalnya bingung, 2-nya ini kita kalikan ke semuanya yang di sini. Jadi 2 dikali 2 dikali 4 dikali akar 2 hasilkan 16 akar 2, 2 dikali 2 hasilkan 4. Oke, kemudian oke. Ini ada kelupaan di sini. Ini gini ya. Nah, 1/3 atau boleh lah, yang di dalamnya dulu kita kurangi. Jadi 16 akar 2 dikurang 4 dikurang 4/5 dikali 16 akar 2 ini 4 dikurang 4 itu 8 dikurang 8/5. Kemudian ini tinggal kita kalikan angka terakhir 3 dikali 5 15, 1 kali bilangan ini maka hasilnya tetap sama, jadi 16 akar 2 dikurang 8 dikurang 8/15. Nah, inilah teman-teman expected value atau nilai harapan dari fungsi yang diberikan pada soal. Jadi saya harapkan pada teman-teman untuk bisa lebih memahami tentang integral karena soal yang seperti ini sangat advance. Jadi, terima kasih. Baik, itu tadi hasil presentasi dari kelompok kami. Sekian, terima kasih.